di Tokopedia. Jadi misalnya pecah ini satu, ini harus beli semua. Jadi misalnya ini yang pecah, ini juga dia pintar, dia buat ini nggak sama dengan alat-alat yang 1 liter seperti ini, nggak sama di bentuknya. Dia pakai hukum ekonomi di dalam. Nggak boleh ngambil ini, nggak boleh nyentuh tangan, harus pakai pinset. Pak, kenapa? Di tangan ini ada keringat. Keringat kalau nyentuh di sini, itu kan bahan dasar minyak. Sekarang saya tanya, titik didih minyak sama titik didihnya air beda nggak? Beda. Padahal di oven kita cuma memanaskan maksimum 105 derajat Celcius. Keringat kita belum muat pada suhu itu. Makanya ditakutkan dia nambah beban. Jadi ini disimpan di sini. Baru dibilas dengan Aquades. Makanya ada bahasanya tadi. 8 penyaring peralatan penyaring basahi media penyaring. Ini dibasahi dengan Aquades. Aduk contoh uji hingga diperoleh contoh uji yang homogen. Jadi bukan kalian ngaduk gini ya. Ada beker gelas. Beker gelas. Atau itu aja. Lebih. Saya masukkan ini ya. Apa itu? Apa namanya itu? Magnetik. Magnetik. Iya, magnetik. Nggak bisa kalian ngambil sampel ini masukkan ke sini sebelum kayak gitu. Kenapa? Pada saat kalian ngambil di sini kita nggak tahu ada endapan di bawah, jadi nggak mewakili SS. Jadi caranya ya itu. Jadi dia ngomong kayak, nah setelah ini baru dipipet. Makanya ada bahasa, ada contoh kemudian ada contoh uji secara kuantitatif dengan volume tertentu. Jadi pakai pipet, terus nyalakan vakum. Pak, berapa sih volume sampel yang diambil? Dia di prosedur SNI dia tidak mengatakan 50 mili, 100 mili, 200 mili, enggak. Tapi dia hanya mengatakan kuantitatif. Kalau airnya seperti ini, saya ambil 200 mili sampel ini. Terus air yang ini saya ambil juga 200 mili. Adil enggak? Enggak. Kalau ini masih adil, masih masuk. Tapi kalau ini 200 mili, tinggal di sini deh. Lama vakumnya. Paling ngambilnya ini 150 atau 25 mili. Anggaplah sampel ini saya ambil nanti 25 mili. Setelah itu masukkan ke dalam sini. Setelah itu divakum. Pegang.
Ini anggap saya sudah mipet, ya, bukan saya langsung tuang ya, dan dicontoh. Ini contoh aja, jangan kalian contoh, salah kalau kayak gitu. Hidupkan kamu. Harus ada patung. Kalau manual, semalaman kalian nunggu. Gak selesai. Nah itulah yang TSS, yang disebut dengan TSS. Dia nyangkut. Jadi berat akhirnya ini nanti dikurangi dengan berat awal, dikali dengan 1000, dibagi dengan volume sampel, dapatlah TSS. Nah, terus gimana caranya prosedur yang benar, Pak? Jadi prosedur yang benar. Jadi TSS itu ngerjainnya bisa setengah hari deh. Ini sebelum kalian gunakan, ini harus kalian panaskan dulu filternya. Catat ini ya, catat aja. Ini filter ini kalian panaskan selama 1 jam pada oven pada suhu 103 sampai 105 derajat Celcius. Iya, silakan. Iya, 103 sampai 105. Setelah itu masukkan ke dalam desikator. Sudah? Diamkan 1 jam. Desikator. Setelah 1 jam, ambil filter ini, bawa ke ruang timbang. Ambil filter ini, bawa ke ruang timbang. Ada kata-katanya berat tetap. Ada kata-katanya berat tetap. Jadi berat tetap itu deh ditimbang sebanyak 3 kali. Jadi anggap pada saat ini timbangan ya. Karena ada bukaan itu kan. Jadi kalian masukkan ke dalam timbangan, terus kalian catat berat awalnya seperti itu. 0,01152 gram. Terus keluarkan lagi, tutup lagi, buka lagi, masukkan lagi. Berat yang kedua 0,01153 gram. Baru 2. Ambil lagi, tutup lagi, buka lagi, masukkan lagi, tutup lagi. 0,01151 gram. Ini kalian jumlahkan bagi 3. Itulah yang disebut dengan berat konstan atau berat tetap. Pak, kalau di neraca itu Pak, kadang pas kita nimbang, dia yang paling belakang itu masih goyang. 1, 2, 3, kembali nanti 3, 2, 1. Itu gimana caranya Pak? Jadi pada saat kalian masukkan filter, asal sudah muncul G di belakangnya atau gram itu, langsung catat. Jadi muncul tek, langsung muncul G, catat. Kadang-kadang dia hilang lagi tuh, nggak usah. Pokoknya ambil muncul G yang pertama. Itu belum nyaring deh, itu baru kita menyiapkan filter.
Setelah filter itu tadi ditimbang, baru bisa dimasukkan dalam situ tadi. Di atas sini. Sini. Baru bisa. Nah, setelah dimasukkan, ambil sampel kayak tadi. Ini filter tadi di open selama 1 jam pada suhu 103 sampai 105 derajat. Setelah itu 1 jam keluarkan, masukkan desikator. Setelah masuk desikator baru timbang. Sama 3 kali juga. Saya tanya, berat yang mana? Yang terakhir atau yang pertama? Nah, itu. Jadi rumusnya jadi nilai TSS itu didapat dari W1 kurang W0 kali 1000 dibagi Pi. W1 itu berat akhir, W0 berat awal, kali 1000 dibagi Pi. Ini kurang dari rumusnya. Karena timbangan kita itu tidak menggunakan miligram, tapi gram. Berarti di sini dikali 1000 lagi. Jadi W1 dikurang W0 dikali 1000 kali 1000 dibagi Pi. Pi tadi itu volume yang kuantitatif bahasanya, bisa 50 mili, bisa 20 mili, bisa 100 mili, tergantung dari keruhnya sampel air. Semakin jernih sampel air, semakin banyak volume sampel yang digunakan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Saya mau nanya tentang yang penyaringan, Pak. Untuk Ya. penyaringan itu satu kali Nyaring-nyaring deh, penyaringan aja, biar Pak? temanmu dengar semua. Buka aja maskernya. Izin bertanya, Bapak. Nah. Untuk yang penyaringan itu satu kali proses penyaringan aja, Kak, Pak? Karena yang saya lihat habis disaring itu masih ada kayak kekeruhannya, kan masih ada. Apakah masih mengandung TSS atau udah? Atau ambil lagi di bawahnya, saring lagi gitu ya? Jadi jawaban pertanyaan teman kalian itu jawabannya ini. Cukup sekali. Karena asal dia sudah lolos dari saringan dari 0,7 sampai 1,5 itu sudah bukan TSS lagi. Jadi cukup sekali. Pak, kok masih kelihatan keruh, Pak? Padahal kan sudah difilter. TSS itu hanya purinya hanya 0,7 sampai 1,5. Kalau mau jernih deh, purinya 0,1. Tapi di TSS itu puri dari filter itu di 0,7 sampai 1,5 mikroliter. Mikrometer. Oke. Ada lagi? Cukup sekali. Tanya lagi. Ya. Itu kalau saya nyebutnya sih perangkat alat TSS. Cairannya dalamnya. Cairannya nanti. Nanti cairannya saya jelaskan di TDS. Saya TSS dulu. Kalau saya nyebutnya cairannya itu filtrat. Kan sisa saringan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau kurang jelas tanya aja deh, biar paham kalian. Apa? Tanya aja dong. Ada yang kurang jelas? Ada yang sudah hafal prosedurnya? Satu orang yang kujelaskan tadi.
Saya sebut namanya. Apa aja itu? Nggak usah takut. Rizka, mana Rizka? Rizka Amelia. Nah, Rizka, coba terangkan dari awal deh. Pertama sampelnya di apa? Dia nggak usah sampel, filternya dulu. Jadi ngerjain sampel itu kerjaan terakhir. Jadi yang diutamakan filternya dulu. Bisa Rizka? Coba nyari. Teman kamu bicara. Filternya diapakan? Pada suhu terus nggak usah lihat buku. Saya cuma uji penangkapan kalian aja. Kalau Rizka nggak mampu, lempar ke temannya yang kira-kira Rizka percayakan. Lempar aja Rizka. Enak aja itu. Siapa? Sebutin namanya. Yang cowok, kalau yang cowok. Siapa? Haikal. Itu unjuk kamu sama Rizka. Oh ya. Saringannya di oven dengan suhu 103 derajat. Lalu dimasukkan ke dalam. Ya. Nggak usah dibantu, biar dia. Coba. Nah, desikator. Ya, desikator. Nah, terus ditimbang. di desikator berapa lama? 1 jam. Nah, 1 jam. Terus ditimbang, diteracak 3 kali. 3 kali. Tahap. Ya, terus Mulai Pak. mulai ke situ. Iya. Nah, setelah disaring, Setelah disaring, di oven lagi pada suhu 105. 105 pada suhu berapa lama? 1 jam. 1 jam. Setelah itu Ditimbang lagi. dulu. Sebelum di oven di desikator selama 1 jam. Nah, setelah di desikator baru di konstan. Setelah itu berat akhir dikurang berat awal dikali 1000 dibagi volume sampel. Hafal sudah. Jadi nggak perlu kalian baca lagi, kalian sudah hafal. Kalau gunakan ini deh cuma teknik aja. Kalau awal-awal ya